Aku ingat betul ketika sekolah dulu dia punya banyak penggemar yang terlihat jelas saat ada pertandingan olahraga. Sepak bola dan basket adalah olahraga kesukaannya. Tresna selalu berlatih setiap hari Jumat dan Sabtu sepulang sekolah. Klub yang dinaunginya juga sering menang dalam turnamen. Aku mencatat kapan saja pertandingannya dan juga selalu datang. Karena kami sekelas, jadi wali kelas menyarankan para siswa untuk datang mendukung Tresna. Namanya tidak hanya tenar di sekolah tapi juga di luar sana. Meski begitu, Tresna tetap sederhana dan rendah hati. Bu, besok pulang sekolah aku naik angkot boleh? Tanyaku suatu hari sepulang sekolah. Ibu menatapku heran. Kenapa? Biasanya juga dijemput Pak Ali. Bosan. Aku mencomot pisang goreng yang baru selesai diletakkan Mbak Lilis di meja makan. Aduh, panas. Namanya juga baru mateng Mbak Asma. Mbak Lilis tertawa kecil. Aku meringis lalu mengambil tisu untuk mengambil pisang goreng tadi. Kalau panas gini biasanya pisang goreng suka berubah nama jadi hihang goyang. Coba aja. Nggak usah neko-neko. Besok tetap dijemput Pak Ali. Nggak tahu apa di luar sana lagi heboh berita kriminal di angkutan umum. Ibu nggak mau kepikiran Sekali aja, Bu. Ya sudah, besok ibu sewain angkot, biar disetir Pak Ali buat antar jemput kamu. Mbak Lilis tertawa lepas. Sementara aku cemberut. Yang bikin penasaran itu gimana rasanya desak-desakan, Bu. Kok malah mau disewain angkot sendiri? Ibu tetap menggeleng sambil terus memeriksa setumpuk nota. Ya? Boleh. Ya, Bu? Ibu cantik deh. Aku masih mencoba merayu, bahkan langsung mengambil posisi memijit pundaknya. Setelah merayu beberapa kali akhirnya ibu mengizinkan, tapi dengan satu syarat, Mbak Lilis ikut naik angkot. Dan pada akhirnya Pak Ali tetap datang ke sekolah dengan mobil bersama Mbak Lilis, lalu Mbak Lilis ikut naik angkot bersamaku. Aduh Mbak, enak-enak duduk di mobil yang ada AC-nya kok malah milih panas-panasan dan desak-desakan gini, bisik Mbak Lilis saat kami sudah ada di dalam angkot. Aku hanya tersenyum sambil terus memperhatikan laki-laki yang duduk di kursi depan, sebelah sopir. Siapa lagi kalau bukan Tresna? Dia juga yang membuatku bersikeras ingin naik angkutan umum ini. Perjalanan pulang yang biasanya hanya 15 menitan kini jadi 1 jam lebih karena angkot banyak berhenti menunggu penumpang. Kemudian dari yang duduknya desak-desakan sampai sedikit lenggang. Loh, kelewatan ini Mbak. Pak, kiri. Teriak Mbak Lilis tiba-tiba. Kemudian Mbak Lilis menggandeng tanganku. Aku yang bingung hanya bisa mengikuti Mbak Lilis untuk cepat turun. Uang kecil aja ada ndak? Pak sopir terlihat kesulitan mencari kembalian uang yang disodorkan Mbak Lilis tadi. Mbak Asma ada uang kecil nggak? Tadi ibu ngasih cuma ini soalnya, saya lupa mau nuker recehan.
Aku mengambil uang dari Mbak Lilis lalu mendekat ke pintu angkot berwarna biru itu. Otomatis aku juga melihat Tresna yang tengah tertidur di tempat duduknya. Nggak usah kembali Pak, buat bayarin yang pada naik angkot ini aja. Semua? Pak sopir itu terlihat kaget. Kurang, ya, Pak? Sebentar saya tambahin. Yo ndak Mbak, malah ada sisa ini. Oh, ambil aja Pak, buat beli bakso. Setelah mengucapkan terima kasih, angkot itu pun menjauh dan Tresna masih terlelap tidur. Capek banget kayaknya. Dan ternyata menyenangkan juga naik angkot, cuma bingung kalau harus turun di mana. Kalau nggak ada Mbak Lilis, mungkin aku bakal duduk terus di angkot sampai ke rumah Pak sopir. Enak Bak Asma naik angkotnya. Pak Ali yang mengikuti angkot dari belakang tadi mendekat. Aku mengangguk senang. Kalau gitu kita pulang sekarang Bak, Ibu terus telepon saya ini. Akhirnya kami masuk ke mobil dan langsung menuju rumah, yang hanya tinggal masuk gang. Aku tertawa sendiri saat menghabiskan malam dengan membaca tulisan kenangan tentang Tresna di masa lalu. Kadang merasa konyol bisa menjadi pengagum rahasianya selama ini. Tidak ada yang tahu, karena sejujurnya aku tak punya teman dekat semasa sekolah dulu. Karena sudah merasakan kantuk, akhirnya aku merapikan buku-buku yang berisikan curhatanku ini dan menyimpannya di laci meja. Saat akan beranjak menuju tempat tidur, aku baru ingat kalau sebelum Tresna pulang tadi, dia memberiku minuman susu cair kotak 1 dus, yang kini ada di hadapanku. Kenapa dia ngasih ini ya? Aku masih bingung maksudnya apa. Aku memperhatikan dus susu kotak itu lama, dan tiba-tiba menangkap ada tulisan tangan, "Terima kasih sudah memberi semangat," di salah satu bagian kotaknya. Seketika aku menyadari sesuatu di masa lalu. Pak Ali, pesananku udah dibeliin. Sudah saya belikan Mbak susu kotaknya 1 dus. Buat apa tuh, Mbak? Tolong bawa sini Pak. Aku langsung mengeluarkan dan menulis sesuatu di salah satu sisi. Semangat! Semoga selalu sukses dan menang dalam setiap pertandingan. Selesai. Tolong kasih ke mereka yang lagi latihan basket di lapangan sana ya Pak. Tapi jangan bilang dari saya, bilang aja Pak Ali lagi bagi-bagi minuman gratis. Pak Ali langsung keluar dan kembali setelah beberapa saat. Aman, Pak, tanyaku penasaran. Aman, Mbak. Ndak ada yang tanya-tanya. SIP. Mulai minggu depan kalau jemput hari Jumat Sabtu tolong belikan susu kotak kayak tadi lagi, ya, Pak. Siap, Mbak. Pak Ali memang selalu bisa diajak kerjasama. Karena bukan hanya hari itu, aku juga sering meminta Pak Ali membeli makanan atau minuman untuk Tresna dan teman-temannya usai melakukan pertandingan. Apa jangan-jangan selama ini dia tahu? Tapi kenapa diam aja dan baru muncul setelah sekian lama? Ah, jiwa detektif dalam diriku bergejolak.